Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang implementasi model pembelajaran PKN di kelas rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rafsari Julika. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang model-model pembelajaran PKN di kelas rendah. Yang pertama ada model pembelajaran CTL atau Connectual Teaching and Learning. Menurut Hasibuan tahun 2014 halaman 2-3, pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Alasannya yaitu karena model ini cocok untuk diterapkan di kelas rendah. Karena model ini mengaitkan antara pengetahuan dan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Menurut Fahru Roji dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 463, model PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai bahan bagi siswa untuk belajar berpikir kritis serta terampil dalam memecahkan suatu permasalahan hingga nantinya siswa akan memperoleh pengetahuan serta makna dari pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mendeskripsikan serta mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik yang bersifat individu atau kelompok. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mengumpulkan informasi serta melakukan eksperimen yang dibutuhkan dalam membantu proses pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan serta menyajikan hasil karya yang diperoleh. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam membagi tugas dan merencanakan karya sebagai hasil pemecahan masalah baik berupa laporan, video, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi proses dalam menyelesaikan permasalahan. Pada tahap terakhir, guru membantu siswa untuk dalam melakukan refleksi secara evaluasi serta proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Adapun alasannya, menurut kelompok kami, model ini cocok untuk diterapkan untuk materi PKN di kelas rendah karena dengan model ini dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang dapat dikaitkan dengan contoh permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, ada model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Menurut Kusumawati tahun 2017 halaman 3, model ini merupakan model pembelajaran kooperatif di mana dalam model ini siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang kemudian siswa membuat suatu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya dalam sebuah kertas, yang kemudian kertas tersebut dibentuk menyerupai bola yang kemudian dilempar ke siswa lain. Adapun langkahnya, yang pertama, guru menyampaikan materi dan yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.
Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Yang keempat, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, ada evaluasi dan penutup. Alasannya karena dengan model ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang mengasyikkan sekaligus melatih mereka untuk bekerja sama dengan siswa lain sebagai bentuk sederhana dari penerapan dari mata pelajaran PKN di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bergotong royong. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya ada model pembelajaran tipe STAD. Menurut Wulandari, tahun 2022, halaman 18, pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Model pembelajaran ini memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam agar saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam suasana sosial yang beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Langkah-langkah model pembelajaran tipe STAD menurut Lubis dalam Ernawita tahun 2018 halaman 408 sampai 409, diantaranya yang pertama itu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa dan memotivasi siswa untuk belajar. Kedua itu guru menyampaikan informasi kepada siswa bisa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Ketiga itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keempat, guru membimbing kelompok belajar siswa saat mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, ada evaluasi. Jadi, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Yang terakhir itu memberikan penghargaan. Jadi guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Alasan kelompok kami memilih model pembelajaran tipe STAD ini karena menurut kelompok kami tipe pembelajaran kooperatif tipe STAD ini cocok untuk materi PKN di kelas rendah karena dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, dan dapat bertanggung jawab terhadap kelompok. Selanjutnya ada model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Sofelmi dan kawan-kawan, tahun 2019, halaman 19, Discovery Learning adalah model mengajar yang terjadi. Jadi peserta didik tidak disuguhkan dengan pelajaran dalam bentuk akhirnya, akan tetapi diharapkan untuk berorganisasi diri, di mana permasalahan yang dimunculkan direkayasa oleh guru, agar peserta didik dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan akhir mengenai pembelajaran tersebut. Discovery Learning ini juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Menurut Femi dan kawan-kawan, contoh tahap pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran PKN tentang materi pengamalan nilai Sumpah Pemuda dengan melihat buku pembelajaran PKN dan LKS. Kedua, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi dan menjawab pertanyaan guru. Ketiga, peserta didik menulis ikrar Sumpah Pemuda di kertas dan menghiasnya. Keempat, beberapa peserta didik ke depan untuk membaca
membacakan isi Sumpah Pemuda. Kelima, peserta didik berdiskusi secara kelompok mengenai pengamalan nilai Sumpah Pemuda. 6. Peserta didik mengisi lembar kerja siswa PKN tentang materi pengamalan nilai Sumpah Pemuda. 7. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 8. Guru meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai jawaban peserta didik. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan materi serta motivasi. Menurut kelompok kami, penggunaan model discovery learning ini cocok untuk digunakan pada mata pelajaran PKN di kelas rendah dikarenakan model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Selain itu, dengan model pembelajaran ini bisa membantu siswa dalam berpikir kritis dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mencari pengetahuannya sendiri. Selain itu, dengan model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Wibawa dan Suwarjana tahun 2019 halaman 117, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama untuk saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran tipe Jigsaw. Menurut Lee dalam Anitra tahun 2021 halaman 10. Langkah-langkah model pembelajaran tipe Jigsaw diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi bahan pelajaran menjadi 4 bagian. Kedua, sebelum pelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan topik terlebih dahulu dan bertanya kepada siswa mengenai topik tersebut. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang keempat, bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua, demikian seterusnya. 5. Kemudian siswa disuruh untuk membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. 6. Setelah selesai, siswa saling berbagi informasi mengenai bagian yang telah dibaca atau yang telah dikerjakan secara individu. Selanjutnya, khusus untuk kegiatan membaca, kemudian guru membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antar pasangan atau dengan seluruh siswa di dalam kelas. Menurut kelompok kami, model pembelajaran tipe Jigsaw ini cocok untuk digunakan di kelas rendah dengan materi pelajaran PKN, dikarenakan dengan model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dikarenakan dalam pelaksanaannya siswa dapat bertukar informasi atau bertukar pengetahuan dengan siswa lainnya sehingga siswa lebih leluasa dalam belajarnya dibandingkan dengan hanya siswa mendengarkan penjelasan dari guru saja. Materi yang ketujuh yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah merupakan model pembelajaran pertukaran kelompok mengajar. Setiap kelompok diberi tugas yang berbeda dan masing-masing kelompok dengan menunjuk juru bicaranya diharapkan menyampaikan hasil diskusinya pada kelompok lain di kelasnya. Model pembelajaran kooperatif sebagai teknik pengelompokan, pemberian tugas, dan pemecahan masalah serta penyampaian hasil kerja kelompok dengan harapan siswa mampu untuk bekerja sama, bersosialisasi, bertanggung jawab, dan menumbuhkan rasa percaya diri sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar. Langkah-langkah. 1. Pilihlah topik yang mencangkup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep, pendekatan untuk ditugaskan pada pembelajaran tersebut sehingga dapat memotivasi siswa belajar. 2. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Jumlah kelompok sesuai dengan jumlah tugas. Diusahakan tugas masing-masing kelompok berbeda. 3. Berikan cukup waktu untuk berdiskusi dan mempersiapkan bagaimana mereka dapat menyiapkan topik yang mereka telah kerjakan atau pelajari. 4. Bila diskusi telah selesai, setiap kelompok agar memilih juru bicara untuk menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain di dalam kelas. Diskusi bisa dilakukan di rumah sebelum dipresentasikan di sekolah. 5.
Setelah presentasi singkat di kelas, doronglah peserta didik yang lain untuk bertanya pada penyaji atau tawarkan agar pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota kelompok penyaji yang lain menanggapi. 6. Lanjutkan presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespons pertanyaan dan komentar peserta. Alasan menurut kelompok kami, mode pembelajaran kooperatif cocok untuk materi PKN kelas rendah karena siswa mampu untuk bekerja sama, bersosialisasi, bertanggung jawab, dan menumbuhkan rasa percaya diri, dan pembelajaran berlangsung menyenangkan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. Materi yang ke-8, model pembelajaran kooperatif tipe Mike I Meets. Menurut Kurniasi dan Sani dalam Mashamah tahun 2017 halaman 3 menjelaskan bahwa Mike I Meets adalah suatu model pembelajaran di mana siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana belajar yang menyenangkan. Langkah-langkah 1. Guru menyampaikan materi kepada siswa. 2. Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 3. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban kepada kelompok B. 4. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari atau mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lainnya. Guru menyampaikan batas maksimum dalam permainan ini. 5. Guru meminta kelompok untuk mencari pasangannya di kelompok B. Jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing, guru meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah dipersiapkan. 6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul tersendiri. 7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi pasangan lain dan siswa yang tidak mendapatkan pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 8. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi. Alasan menurut kelompok kami, mode pembelajaran ini cocok untuk materi PKN kelas rendah karena kegiatan tersebut memungkinkan siswa untuk aktif mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan secara mandiri, serta bekerja sama dalam kelompok. Mode pembelajaran tersebut diharapkan dapat terwujud satu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Materi yang ke-9, mode pembelajaran flow klarifikasi teknik. Menurut Sutarjo dan kawan-kawan, tahun 2012 halaman 221, VCT adalah teknik mengklarifikasi pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri, nilai-nilai hidup yang diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas, mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya lewat diskusi, dialog, dan presentasi. Misalnya, peserta didik dibantu menyadari nilai hidup mana sebaiknya diutamakan dan dilaksanakan lewat pembahasan kasus hidup yang berkaitan dengan konflik nilai atau moral. Langkah-langkah 1. Pendidik menyajikan dilema mencangkup kegiatan pembukaan atau penjelasan topik, membacakan cerita dilema, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyelidik. 2. Membentuk diskusi kelompok kecil terdiri dari memilih dan menentukan dilema, menentukan tindakan dan alasan, menyusun laporan kelompok. 3. Menguji alasan, mencakup kegiatan meminta argumentasi siswa atau kelompok dan kelas. Pemantapan argumentasi melalui mempertentangkan argumen demi argumen, penerapan kejadian secara analogis, mengkaji akibat penerapan tersebut, mengkaji kemungkinan dari kenyataan. 4. Penyimpulan dan pengarahan melalui kesimpulan para siswa atau kelompok, penyimpulan dan pengarahan guru. 5. Tindak lanjut, follow up berupa kegiatan perbaikan atau penggayaan. Alasan menurut kelompok kami, model pembelajaran ini cocok digunakan untuk materi PKN kelas rendah karena memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji
perasaan, dan perbuatan sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang model pembelajaran To Stay To. Menurut Marlina, tahun 2018 halaman 4, model pembelajaran To Stay To Stay atau TSTS adalah model pembelajaran kelompok yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok yang heterogen. 2 orang anggota kelompok bertugas sebagai tamu untuk mencari informasi tentang materi pelajaran, sedangkan 2 anggota yang tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu dari kelompok lain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, khususnya pada model pembelajaran TST yang merupakan tindakan yang diberikan pada masalah penelitian. Pada kegiatan model pembelajaran TST ini, biasanya membagi siswa menjadi dalam kelompok yaitu 4-5 kelompok. Tugas guru dalam membagi kelompok ialah mampu membagi siswa secara heterogen atau dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, tugas guru selanjutnya setelah membagi siswa dalam 4-5 kelompok, selanjutnya guru memberikan tiap-tiap kelompok sub pokok bahasan yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok yang akan didiskusikan bersama-sama dalam kelompok masing-masing telah dibagikan oleh guru sebelumnya. Yang ketiga, siswa yang telah diberikan sub pokok bahasan bersama-sama kelompok masing-masing diberi kesempatan oleh guru untuk mendiskusikan sub pokok bahasan yang telah dibagikan. Siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam berdiskusi serta tidak terdapat siswa yang terlihat dominan dalam kelompok. Pada saat siswa berdiskusi, guru hanya mengawasi kegiatan siswa dalam kelompoknya karena pada saat proses kerjasama yang dilakukan oleh guru sama dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dalam memecahkan sub pokok bahasan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas tentang sub pokok bahasan yang diberikan oleh guru, maka dari setiap siswa dalam kelompok diberikan tugas masing-masing. Pada pembagian tugas, ada siswa yang tinggal dan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah kegiatan inti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran PKN tentang materi simbol sila-sila Pancasila. Yang kedua, guru bertanya kepada siswa mengenai materi simbol sila-sila Pancasila yaitu A. Apa simbol dari sila pertama? B. Sebutkan bunyi sila Pancasila yang bersimbol kepala benteng. Ketiga, guru meminta siswa untuk menuliskan bunyi dari Pancasila. Yang kedua, guru meminta siswa untuk maju ke depan dan membacakan bunyi sila-sila Pancasila. Yang kelima, guru membentuk kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 3-5 orang. Yang keenam, guru meminta siswa untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai pengimplementasian nilai-nilai sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kedelapan, guru dan siswa sama-sama membahas hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. 9, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.